menyangkut kedudukan hukum. Nah, ini kedudukan hukumnya, ya ini perlu dipertegas. Ini apakah para kecik ya? Ini kan kecik ya? Ya, kecik. Ya, kecik. Ini apakah ini para kecik ini sudah berakhir masa jabatannya? Karena di sini akan berakhir. Ya, ini kan tahun 2025 nih. Ya. Nah, pastikan di situ nanti diperbaiki bahwa memang sudah berakhir. Ya, karena itu kan 2024 September itu kalau tidak salah dia berakhir kan? September. November ya. Ya, November berarti ini sudah berakhir. Berarti kalau untuk dengan perbaikan nanti ini semua posisinya sudah berakhir. Jadi jangan lagi akan berakhir. Karena faktanya sudah selesai kan gitu ya. Nah, sehingga inilah yang kemudian dielaborasi ya kaitannya dengan kerugian konstitusional berlakunya norma ini. Ya, yang tadinya 6 tahun minta 8 tahun kan begitu ya. Nah, dielaborasi dan dikemukakan ya hubungan sebab akibatnya. Apakah dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian konstitusional itu berakhir. Jadi ini kemungkinan apakah ini faktual ya. Jadi kedudukan hukum itu bisa faktual, bisa potensial. Jadi itu dijelaskan dulu itu. Ya, kemudian dasar pengujian ya. Jadi yang keenam saya ingin sampaikan dasar pengujiannya. Ini kan ada beberapa nih pasal yang menjadi dasar pengujiannya nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5-5-nya ini harus dijelaskan. Mengapa? Ya, norma pasal 115 ayat 3 itu bertentangan dengan 5 norma Undang-Undang Dasar. Nah, dijelaskanlah bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 karena apa? Bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 karena apa? Kan gitu semua itu. Supaya nanti bisa para yang mulia hakim, karena bukan saja kami bertiga ini, tapi nanti akan dinilai oleh 9 hakim. Ya, ini bertentangan karena ini. Jadi buat itu bisa benar-benar tampak memang bertentangan gitu. Ya, bangunlah argumentasi yang memang bukan sekedar narasi yang general saja ya, yang umum saja tanpa bisa mengaitkan bahwa ini bertentangan atau tidak. Ini harus dalam menukik gitu ya setiap. Nah, atau mungkin bisa dikurangi dasar pengujiannya, batu ujinya. Jangan banyak-banyak kalau memang menurut Anda, wah ini kayaknya nggak bisa kita bikin alasan yang kuat ini, argumentasi yang kuat nih. Sudah, di drop aja. Ya, karena satu saja bertentangan itu sudah cukup ya untuk menyatakan, mahkamah bisa menyatakan itu inkonstitusional. Kalau memang itu memang benar-benar satu norma itu bertentangan. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Karena Anda harus membuktikan pertentangan itu. Kan gitu ya. Nah, jadi tolong dipertimbangkan kembali apakah semua ini mau dijadikan sebagai batu ujinya atau dasar pengujian, atau cukup yang benar-benar menurut Anda itu yang menurut Anda ini yang paling kuat pertentangannya gitu. Sehingga yang lainnya bisa di drop saja. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian hal lain, nah ini yang penting Anda membangun argumentasinya nih. Ini kan kuncinya ini pengen seperti di Undang-Undang Pemerintahan Desa yang 8 tahun ya menurut pemohon. Sementara yang sudah berakhir ini kan menjalani jabatannya itu hanya 6 tahun. Nah, tolong jelaskan dengan kuat ya, bagaimana perspektif Anda yang kuat bahwa ini memang ada diskriminasi. Karena apa? Ini kan undang-undang tentang pemerintahan Aceh kan gitu. Padahal ini undang-undang ini kan lex spesialis.
Jangan sampai yang bagus di Aceh itu memang dipengen ya, sementara yang bagus di undang-undang yang undang-undang desa itu mau diambil juga. Ya, karena apa? Ya ini ingat, keadilan itu memperlakukan sama pada tempat yang sama, ya, dan memperlakukan berbeda pada memang tempat yang berbeda. Jangan-jangan ini memang karena berbeda. Ya, karena dari namanya saja Gempong, Encik, ini kan spesifik semua yang hanya ada di Aceh. Makanya diatur dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Ya. Nah, terus karena dia ini melihat di luar Aceh ini ada yang 8 tahun berdasarkan undang-undang desa, loh, kenapa tidak kita 8 tahun juga? Loh, kan undang-undangnya beda. Nah, ini tolong Anda jelaskan. Ya. Kenapa Anda mau keluar dari undang-undang Aceh? Bukankah selama ini ya otonomi khusus Aceh karena adanya undang-undang pemerintahan Aceh? Nah, ini yang harus dijelaskan ini. Kenapa pemohon ini ya kuasa harus keluar dari undang-undang Aceh? Ya, belum lagi saudara harus menjelaskan ini menyangkut angka nih 8 nih, ya 6 tahun menjadi 8 tahun. Ya ini kan dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi itu dipandang adalah bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Ya. Nah ini kalau dari 6 menjadi 8 mana dalam konstitusi itu menyatakan itu diskriminatif. Nah ini karena ini pada umumnya ini bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Nah, Anda menjelaskan bahwa ini mahkamah bisa keluar dari kebijakan ini. Itulah alasannya yang perlu kami ketahui. Apa alasannya Anda mendorong Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari kebijakan pembentuk undang-undang ini? Ya, nah ini nih perlu kita ketahui nih. Ya, padahal ini sesuatu yang konkret angkanya nih. Ya, meskipun memang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa keluar, tapi ada argumentasi di situ yang harus dibangun gitu ya, harus dijelaskan lebih detail dan tajam gitu. Nah itu dua hal itu untuk substansinya yang mesti dijelaskan lebih lebih elaboratif. Kemudian yang terakhir menyangkut petitum. Nah, pemohon ini pengennya ini petitumnya ini kalau petitum begini ini ya para kuasa ini masuk kategori petitum kabur nih. Kenapa kabur? Karena petitum 2 ya dari 3 pemohon 3 ini petitum 2 Anda menyatakan pasal ya 115 ayat 3 ini itu dinyatakan bertentangan. Nah, itu pun juga tidak lengkap, bertentangan dengan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya, jadi itu lengkapnya gitu, bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, kalau ini dinyatakan bertentangan, kenapa di petitum ketiga saudara itu minta 8 tahun? Loh, sudah hilang normanya kok masih minta lagi 8 tahun? Ini gimana? Kalau mau, ini menjadi petitum alternatif. Jadi cukup 2 saja petitumnya. Ya, jadi cantumkan di situ atau menyatakan, ya jadi alternatif kan, jadi bukan berarti menihilkan satu sama lain, tetapi kalau ini mahkamah tidak menyatakan ini inkonstitusional, ya setidaknya menyatakan bahwa inkonstitusional bersyarat, ya sepanjang ya tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, baru berarti alternatif. Karena kalau seperti ini jadi kabur ini permohonan saudara nih. Ya. Nah, jadi itu saya kira ya, jadi diperbaiki petitumnya karena petitum itu harus harus dia ini ketat gitu ya, ajek ya, dalam bahasanya harus ajek, ketat. Jadi titik koma pun itu oleh hakim diperhatikan semua, apalagi tidak ada kata atau.
Di sini tidak ada kata ataunya untuk menyatakan sebagai petitum alternatif. Ya, ya mohon diperbaiki. Tapi kalau tidak juga ya silahkan, itu yang penting bagi mahkamah sudah memberikan penasehatan ya sesuai dengan apa yang saudara sampaikan dan yang tertulis dalam permohonan saudara. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia anggota panel Prof. Guntur Hamzah. Kami persilahkan Yang Mulia anggota panel Prof. Anwar Usman untuk menyampaikan penasihatan. Terima kasih Yang Mulia. Saya hanya ingin menambahkan, tadi sudah cukup jelas dari Yang Mulia Prof. Guntur. Namun ada beberapa, ya paling enggak ada dua nih yang perlu saya dalami. Yang pertama mengenai teknis penulisan ya. Tadi juga sudah disampaikan, tapi saya hanya melihat dari teknis ya, penulisan pada huruf besar, huruf kecil itu perlu juga diperhatikan. Misalnya penulisan pasal, P-nya itu seharusnya huruf besar. Sebaliknya ayat seharusnya huruf kecil aja A-nya. Dan juga ada kesalahan itu. Penulisan Januari ditulis Januari. Kemudian ada juga seharusnya undang-undang ditulis UNNAK. Ya, coba dicek dia. Selanjutnya saya ingin tahu kenapa khususnya untuk pemohon 3 ya, kalau tidak salah pemohon 3 dan 5. Ya benar, pemohon 3 dan 5 itu sudah dinonaktifkan pada tahun 2024. Kemudian kenapa baru mengajukan permohonan pada bulan Maret 2025. Sedangkan undang-undang yang dijadikan rujukan itu Undang-Undang 3 2024 sudah berlaku. Sehingga sudah melewati waktu aktifnya khusus untuk pemohon 3 dan pemohon 5. Jadi diberikan alasan juga ya. Kemudian perlu juga apakah sekarang pemohon 3 dan pemohon 5 sudah diganti dengan kepala desa yang aktif atau belum? Ya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia anggota panel Prof. Anwar Usman. Demikian ya para pemohon, saya menambahkan sedikit saja, terutama menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh para Yang Mulia yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Guntur. Ya, saya ingin juga menasihati. Ini kan kalau dilihat ya, maka landasan pengujian yang saudara pergunakan ini kan ada berapa pasal nih? 1, 2, 3, 4, 5. Karena pasal 28D ada 2 pasal. Nah ini tadi menyambung yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Jadi ini meskipun tadi menyampaikan pernah beracara, ya, tetapi ini penting. Artinya semakin banyak landasan pengujian atau batu uji yang dipergunakan, berarti semakin banyak argumentasi yang harus dibangun. Nah, cara membangun argumentasinya adalah Anda harus masing-masing landasan pengujian itu menguraikan. Menguraikan apa? Misalnya, pasal 115 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2006 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1. Itu Anda jelaskan bertentangannya di mana. Bertentangan dengan pasal 1 ayat 3. Ini bertentangannya di mana dengan prinsip negara hukum. Jadi masing-masing itu harus diuraikan.
tidak cukup dengan kemudian menguraikan secara umum dan kemudian menyimpulkan bahwa pasal 115 ayat 3 UU 11 tahun 2006 ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 di ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 28 I ayat 2. Dan kemudian menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi biar para hakimnya yang mikir. Enggak begitu. Jadi tugas Anda sebagai kuasa hukum adalah mengargumentasikan ya pertentangan itu. Tugas para yang mulia di mahkamah adalah menilai argumentasi Anda ini ya itu berdasar menurut hukum atau enggak, logis atau enggak gitu ya. Jadi benar seperti yang dikatakan yang mulia Prof. Guntur tadi, semakin banyak Anda menggunakan landasan uji, maka semakin panjang ya narasi yang harus Anda bangun untuk meyakinkan para yang mulia. Nah, tadi juga sudah jelaskan, sebab nanti yang akan memeriksa dan memutus perkara yang saudara ajukan ini bukan hanya kami bertiga, tapi ada 9 orang. Kami bertiga, ya kebetulan karena menjadi panel, itu punya kesempatan untuk bisa menggali ya lebih jauh dari saudara, tetapi yang 6 lagi kan tidak. Maka untuk itulah yang 6 lagi juga harus diyakinkan. Gimana caranya? Nah, caranya setelah mendengarkan penasihatan ini, kalau saudara mau, tapi ini nggak wajib, ya, tetapi bisa memperbesar peluang saudara untuk dikabulkan permohonan para prinsipal ini, ya, dengan memperhatikan penasihatan yang tadi telah disampaikan oleh para yang mulia ya. Nah, jadi itu yang saya kira paling penting. Yang saya kira sangat penting lagi ini bisa menentukan juga kelanjutan permohonan saudara yang tadi disampaikan oleh yang mulia Prof. Guntur. Petitumnya ya dibuat alternatif saja ya. Atau bahkan cukup dibuat satu, yang nomor 2 itu enggak usah. Jadi dengan petitum pemaknaan. Karena kan saudara itu kan sebetulnya ingin agar yang ada di 115 ayat 3 itu